Gelora jiwa bernama keberanian itu terus mengembara mencari titik singgah. Sampai akhirnya Demian menemukan semuanya lewat kotak kaca bernama televisi. Nah, saya ingat banget, saya di sekolah tuh punya teman yang kita janjian, gue harus nonton ya, gue kalau nonton besok nonton cerita. Tiap hari minggu udah ditungguin tuh untuk nonton. Ternyata David Copperfield, pokoknya buat kita tuh dia adalah superhero yang nyata. Ya, dia memang belajar sulapnya boleh dibilang otodidak ya. Otodidak, kemudian dia senang juga. Waktu kecil saya juga sering beliin kasetnya David Copperfield. Ya nih, kalau kamu mau ini coba pelajari. Dan dia memang menganut aliran, seolah-olah aliran David Copperfield ya. Pengen punya alat-alatnya, dia pakai jaringan internet. Kadang-kadang komunikasi ke David Copperfield, beli alat-alatnya. Walaupun kadang-kadang kita mabok karena bilnya kadang-kadang saya yang suka garuk-garuk kepala gitu loh. One day, saya nggak tahu gimana ceritanya, teman saya itu dia nunjukin pas lagi upacara tuh, saya ingat banget. Lihat deh, dia ambil koin, dikeluarin koin, terus dihilangin pakai sapu tangan. Set, bahasanya saya pada saat itu ya, lu seumuran gue lu bisa sulap lagi gitu kan. Nah, gara-gara apa ya, astonishnya saya efek wow yang wah gila. Nah, saya pengen membuat orang lain tuh kayak merasakan apa yang saya rasain gitu. Segala rimba sulap terus ia singgahi. Sampai akhirnya setamat SMA, Demian melanjutkan ke sebuah universitas swasta di kawasan Jakarta Barat. Di sanalah Demian menemukan kembali rimba yang membuatnya selalu rindu untuk datang dan datang lagi. Pada saat saya di Trisakti itu ada di kantin, ada satu pelayan nunjukin saya sulap. Dia mainin sulap pakai kartu. Intinya dia ngubah kartu. Saya dikasih lihat ini kan, nih kartunya Mas bukan, ditaruh di meja. Terus kartunya apa? Kartu saya as hati, padahal yang tunjukin mungkin as keriting kan. Pas saya buka, lu jago lu ya gitu. Itu saya mau nanya caranya gengsi, akhirnya saya suruh, ayo main lagi. Sampai 20 kali dia mainin, saya nggak tahu caranya. Pertama kali ketemu mungkin awalnya kita satu kampus bareng gitu, cuman pada saat itu saya sendiri nggak tahu kalau dia memang suka sulap juga gitu, cuman dengar aja. Begitu ketemu ya biasa ngobrol-ngobrol gitu aja, nggak ngebahas tentang sulap dan tidak bermain sulap sama sekali gitu. Kehebatan sulap pelayan kantin kampus membawa Demian pada satu tekad untuk menjadi yang terbaik di bidang ini. Maka ia pun meneruskan pengembaraan dan bertemu banyak orang yang menyukai sulap. Demian terus menelisik ilmu ini dan bersua seorang guru yang membuatnya rela mengabdi demi sepotong ilmu sulap yang ia damba. Akhirnya setiap weekend dijadwalkan untuk main ke situ. Dari situ ada satu guru, sampai saat ini saya menganggap dia guru, walaupun dia nggak mau dipanggil guru. Dia namanya Ketvi. Itu saya belajar sama dia itu sampai, kalau nggak salah hampir lebih dari 2 tahun. Saya ngikutin dia show di sini, di satu hotel. Saya bawain dia koper. Ya istilahnya kalau karate kid kan, saya nunggu depan rumahnya sampai diajarin. Saya ikutin, saya tempel terus dia sampai saya diajarin. Demian tuh yang saya tahu orangnya pinter. Karena dia banyak belajar. Terus sama orang itu, ya kalau saya lihat sih dia adalah pesulap yang paling kalem yang pernah ada di Indonesia mungkin ya. Begitu ketemu main sulap sama orang, dia kayaknya gampang untuk masuk ke dalam habit orang itu gitu. Makanya saya punya moto, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Itu moto sekolah sulap saya kan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Intinya cuma satu, kita belum tahu caranya. Satu yang nggak mungkin zaman dulu, mungkin zaman sekarang. Nah itu yang disulap itu seperti itu. Yang nggak mungkin ya sekarang dilakukan oleh sulap, sulitnya sekarang, mungkin nanti akan jadi sangat gampang. Belajar dan belajar, begitulah adanya seorang Demian. Pembelajar sejati ini tak mau berhenti dan berpuas diri. Trik usang sekalipun tak pernah ia remehkan, sebab sulap adalah olah hati dan jiwa yang pada akhirnya membuat orang terpana. Yang paling simpel, bisa nggak sih kita buat kayak misalkan kayak
saya ajak orang awam untuk berpikir gitu kan, bisa nggak sih kita buat koin ini anggaplah hilang gitu. Gimana caranya buat koin ini hilang ya? Orang pasti bingung kan? Gimana, apakah diplototin aja gitu. Nah, hal-hal itu yang kadang yang susah. Nah, kita harus explore ya, kalau dihilang mungkin caranya tuh seperti apa? Apakah hilang di kayak dikeremas atau digenggam hingga hancur, partikel-partikelnya hilang atau seperti apa? Nah, akhirnya baru itu kan lewat trial error. Jadi misalkan diginiin, gimana hilang? Ada dilempar enggak. Contohnya misalkan kayak oke, yang paling simpel lah, misalkan paling simpel. Apakah dikeremas seperti ini sampai akhirnya dia bisa hilang? Itu juga butuh ngeremasnya seberapa kenceng, apa akhirnya dia bisa hilang gitu kan. Itu yang tersulitnya kayak gitu tadi. Jadi harus trial error, coba sini sana sini. Nah, sampai akhirnya dapat sebuah keberhasilan. Oh, ternyata ini. Nah, ketika udah nemu harus disempurnakan lagi. Sampai akhirnya tahun 2000 kita masuk di sebuah komunitas sulap yang didirikan oleh Deddy Corbuzier. Nah, kita kenal di situ dan akhirnya loh, ternyata teman satu kampus ada di sini juga gitu kan. Akhirnya dari situ lah berawal benar-benar yang emang secara profesi kita sama-sama di situ. Memutuskan menjadi pesulap dan ilusionis membutuhkan mental yang kuat dan perjuangan gigih. Dalam sejarah hidup seorang Demian, ia pernah merapatkan barisan dengan ilusionis tersohor Indonesia, Deddy Corbuzier. Bersama seniornya itu, Demian mendapatkan banyak ilmu tentang pementasan seorang pesulap dan ilusionis. Sampai akhirnya ia memilih berjalan sendiri, menentukan nasib yang berpilin-pilin tak berujung. Dulu orang tua tuh selalu mikirnya gini, "Loh, kamu apa sih sulap gitu." Sampai akhirnya one day saya ketemu sama Deddy Corbuzier, terus udah gitu nyokap mulai ngerasa kayaknya ini mengarah ke sesuatu yang lebih serius nih. Soalnya kan udah ketemu sama mentornya langsung nih, si Deddy loh kan. Siapa sih pada saat itu yang nggak tahu Deddy kan. Terus udah gitu alhamdulillah saya sudah mulai dapat penghasilan. Akhirnya saya milih, udah deh saya fokus di sulap. Saya waktu itu memang melarang, Mbak. Melarang, saya bilang, kamu main gini untuk apa? Itu aja, untuk apa? Ntar takutnya keterusan gitu. Terus dia bilang, enggak kok, cuman hobi aja. Gitu aja. Oke, kalau setahu saya Demian itu dia lumayan cukup banyak gurunya ya. Dia mentornya itu lumayan, dia sama ada beberapa pesulap-pesulap senior juga dia sempat belajar gitu. Yang jelas dia slide of hand-nya dia cukup bagus gitu kan. Dia dulu saya sempat belajar sama dia, saya suka dengan permainan koinnya dia gitu. Saya juga dulu sempat belajar sama dia tentang permainan koin karena dia sempat mendalami permainan koin lah pada waktu itu gitu. Sampai akhirnya dia kesini dan akhirnya dia menjadi ilusionis. Tiada yang sia-sia dari keberanian memilih, karena apapun resikonya akan selalu ada buah manis yang bisa dipetik dari sana. Demian bangga dengan pilihan hidupnya, meski tak semua orang memahami, meski tak semua kalangan sependapat, karena pilihan selalu bersulang resiko. Dan alhamdulillah ternyata dari situ saya bisa seperti sekarang dengan tujuan itu doang. Karena saya nggak punya kepikiran untuk yang saya mau jadi kaya gara-gara sulap. Karena zaman dulu sih kayaknya susah. Cuman pengen ngasih sesuatu yang saya pengen jadi pesulap yang terbaik. Saya pengen nunjukin ke Indonesia bahwa kita nggak kalah. Jadi makanya saya selalu update terus permainan saya gitu. Kalau saya lihat memang sulap bagian dari passion hidupnya dia sih. Saya lihat kalau dia sekarang banyak mencoba hal-hal baru di dunia sulap juga menurut saya karena memang dia mencoba ingin lebih dan lebih dari apa yang dia sudah pernah lakukan gitu. Dan dulu Mas Helmi itu bilang adalah satu-satunya acara di Indonesia yang pakai nama orang, namanya si sulapnya dulu.